Di dunia pewayangan Jawa, ada satu senjata yang begitu terkenal, yaitu cakra. Senjata milik Sri Bathara Kresna, raja dari Dwarawati. Bentuknya adalah lempengan bulat dengan gerigi tajam di sekelilingnya. Dilemparkan berputar dengan kecepatan luar biasa untuk menebas apapun yang menghalanginya. Namun di balik kisah pewayangan itu, tersimpan sebuah filosofi yang jauh lebih dalam dari sekadar senjata sakti. Filosofi itu bernama Cokro Manggilingan. Cokro atau cakra berarti roda atau lempengan bundar. Manggilingan berasal dari kata giling yang berarti menggelinding, berputar tiada henti. Jika digabungkan, Cokro Manggilingan berarti roda yang terus berputar. Bayangkan sebuah roda besar yang terus berputar tanpa henti. Ada satu titik di roda itu yang sedang berada di puncak, dan ada titik lain yang sedang berada di dasar. Namun karena roda ini terus berputar, titik yang tadinya di puncak akan turun ke bawah, dan titik yang tadinya di bawah akan naik ke atas. Tidak ada posisi yang abadi, tidak ada keadaan yang menetap selamanya. Inilah inti dari falsafah Cokro Manggilingan, bahwa hidup manusia, nasib manusia, bahkan peradaban manusia senantiasa mengikuti pola perputaran ini. Kejayaan akan digantikan oleh kemunduran. Kemunduran jika dijalani dengan sabar dan bijaksana, pada akhirnya akan digantikan oleh kejayaan baru. Inilah yang disebut orang Jawa sebagai owah gingsir gilir gumanti, yang berarti berubah, berpindah, dan saling berganti. Jika kau sedang berada di titik tertinggi hidupmu saat ini, mungkin merasa segalanya berjalan sempurna. Falsafah ini mengingatkanmu untuk tidak terlena, karena roda akan terus berputar, dan tidak ada jaminan posisi itu akan bertahan selamanya. Namun sebaliknya, jika kau sedang berada di titik terendah hidupmu, merasa semua pintu tertutup dan harapan seolah sirna, falsafah ini juga membawa kabar baik untukmu. Karena roda yang sama, yang membawamu turun pada saatnya akan membawamu naik kembali. Ada satu ungkapan Jawa yang sangat terkenal dan menggambarkan hal ini dengan indah. Wolak-waliking dunyo ono mongso, bungah lan susah bakal teko sak wayah-wayah, padang ora sak teruse, peteng ora sak lawase. Artinya kurang lebih, dunia yang berbalik-balik ini ada masanya. Suka dan duka akan datang pada waktunya masing-masing. Terang tidak akan selamanya, gelap pun tidak akan selamanya. Ucapan ini bukan sekadar hiburan bagi mereka yang sedang susah. Ini adalah peta kesadaran, sebuah pengingat bahwa hidup ini pada dasarnya adalah sebuah siklus, bukan garis lurus yang bisa kau kendalikan sepenuhnya. Dan memahami siklus inilah yang akan membuatmu lebih bijaksana dalam menjalani setiap fase kehidupan, baik saat di puncak maupun saat di dasar. Namun pertanyaan yang lebih dalam adalah, jika hidup ini memang seperti roda yang terus berputar, lalu untuk apa kita hidup? Untuk apa kita berjuang, jika pada akhirnya semua akan kembali berputar dan berganti? Untuk memahami Cokro Manggilingan secara utuh, orang Jawa tidak hanya melihatnya sebagai siklus di dunia yang kasat mata ini saja. Mereka meyakini bahwa kehidupan manusia sesungguhnya membentang jauh lebih luas, melampaui apa yang bisa dilihat oleh mata biasa. Kehidupan ini dipahami melalui 3 alam besar yang disebut sebagai alam purwo, alam madyo, dan alam wusono. Alam purwo adalah alam sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Dalam banyak ajaran spiritual, alam ini digambarkan sebagai fase ketika jiwa masih murni, belum tercemar oleh kepentingan duniawi, belum terikat oleh ego dan hasrat. Di alam inilah konon jiwa manusia berada paling dekat dengan asal muasalnya, dengan sumber penciptaannya. Alam madya adalah alam yang sedang kita jalani sekarang, dunia yang kasat mata ini. Namun menariknya, dalam falsafah Jawa, alam madya sering disebut sebagai realitas yang semu, dunia yang penuh ilusi. Bukan berarti dunia ini tidak nyata secara fisik, melainkan karena banyak hal yang kita kejar di dunia ini sifatnya sementara dan menipu. Jabatan, harta, popularitas, semua itu datang dan pergi mengikuti putaran Cokro Manggilingan, namun seringkali membuat manusia lupa bahwa semua itu tidak abadi. Di zaman sekarang, kesemuan ini bahkan semakin berlapis. Jika dahulu kesemuan hanya ada dalam bentuk kekayaan dan kekuasaan, kini ada pula dunia maya, layar-layar yang menampilkan kehidupan orang lain yang seolah sempurna, menciptakan kesemuan di dalam kesemuan. Banyak orang menghabiskan energi batinnya untuk mengejar validasi di dunia,
yang bahkan lebih tidak nyata dari dunia madya itu sendiri. Alam Wusono adalah alam keabadian setelah kematian. Alam yang sesungguhnya menjadi tempat kembali seluruh perjalanan jiwa manusia. Dalam pandangan ini, kehidupan di dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan ladang untuk menanam benih, sementara panen sesungguhnya terjadi di alam Wusono. Inilah salah satu kebijaksanaan terbesar dari falsafah Cokro Manggilingan. Ketika kau merasa roda nasibmu di dunia ini belum juga berputar ke atas, ketika kau merasa hidupmu penuh kesulitan yang tak kunjung usai, falsafah ini mengingatkanmu untuk tidak hanya berfokus pada alam madya yang fana ini. Karena bisa jadi, apa yang tampak seperti kegagalan di dunia ini sesungguhnya sedang menjadi bekal yang berharga untuk alam Wusono nanti. Pemikiran ini sejalan dengan banyak tradisi spiritual besar di dunia yang mengajarkan bahwa penderitaan di dunia bukanlah hukuman semata, melainkan proses pemurnian jiwa. Roda yang membawa kita turun ke titik terendah sesungguhnya sedang mengasah kesabaran, kerendahan hati, dan kebijaksanaan yang tidak bisa didapatkan ketika kita selalu berada di puncak. Jadi ketika roda kehidupanmu sedang berada di titik yang berat, kita belajar memahami pelajaran apa yang sedang diajarkan oleh alam kepada jiwa kita saat ini. Karena setiap putaran roda, baik ke atas maupun ke bawah, sesungguhnya adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kesempurnaan jiwa. Menariknya, kebijaksanaan tentang perputaran hidup ini ternyata bukan hanya milik falsafah Jawa. Ribuan kilometer jauhnya, di Yunani kuno, seorang filsuf bernama Heraklitus mengucapkan sebuah kalimat yang begitu terkenal, Panta rei, yang berarti segala sesuatu mengalir. Heraklitus percaya bahwa satu-satunya hal yang tidak pernah berubah di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Ketika dua kebudayaan yang begitu jauh jaraknya, yang tidak pernah saling bersentuhan secara langsung, sampai pada kesimpulan yang sama tentang hakikat kehidupan, ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah bukti bahwa kebenaran tentang perputaran hidup ini bersifat universal, melampaui batas budaya, agama, dan zaman. Mari kita lihat bagaimana Cokro Manggilingan ini terbukti nyata dalam sejarah, bukan sekadar teori filosofis belaka. Dalam sejarah bangsa ini sendiri, kita menyaksikan bagaimana para pemimpin besar mengalami putaran roda yang begitu ekstrim. Ada pemimpin yang begitu dipuja rakyatnya, dianggap sebagai pahlawan besar, namun kemudian mengalami masa-masa penuh kritik dan penolakan. Namun waktu terus berputar dan sejarah kembali mencatat mereka dengan penghormatan yang berbeda. Pola yang sama juga terlihat pada pemimpin lain yang pernah berkuasa penuh selama puluhan tahun, dipuja sebagai bapak pembangunan, namun kemudian jatuh dalam kondisi yang begitu berbeda dari masa kejayaannya. Inilah bukti nyata bahwa Cokro Manggilingan bukanlah sekadar dongeng orang tua, melainkan hukum kehidupan yang bekerja secara konsisten sepanjang sejarah manusia. Bahkan dalam skala yang lebih personal, kau mungkin pernah menyaksikan sendiri bagaimana seseorang yang dahulu begitu berjaya, entah dalam karier, kekayaan, atau kekuasaan, kemudian mengalami masa surut yang tidak pernah dibayangkannya. Sebaliknya, kau mungkin juga pernah melihat seseorang yang dahulu dipandang sebelah mata, namun kemudian bangkit menjadi sosok yang dihormati dan disegani. Pola ini juga berlaku dalam kehidupanmu sendiri. Cobalah renungkan sejenak, apakah kau pernah mengalami masa yang begitu sulit, yang saat itu terasa seperti tidak akan pernah berakhir, namun ternyata pada akhirnya berlalu juga? Dan apakah kau pernah mengalami masa penuh kebahagiaan, yang saat itu kau kira akan bertahan selamanya, namun ternyata juga berubah seiring waktu? Jika jawabanmu ya, maka kau sendiri telah merasakan langsung bagaimana Cokro Manggilingan bekerja dalam hidupmu. Dan memahami pola ini bukan untuk membuatmu pesimis, seolah semua usaha menjadi sia-sia karena toh semua akan berubah. Justru sebaliknya, pemahaman ini seharusnya membuatmu lebih bijaksana dalam menyikapi setiap fase kehidupan, tidak jumawa saat di atas, dan tidak putus asa saat di bawah. Lalu bagaimana seharusnya kita menyikapi kesadaran akan Cokro Manggilingan ini dalam kehidupan sehari-hari? Orang Jawa mewariskan 3 sikap penting yang menjadi inti dari kebijaksanaan ini, yaitu ojo gumunan, ojo kagetan, dan ojo dumeh. Ojo gumunan berarti jangan mudah terheran-heran, jangan mudah terpesona secara berlebihan,
pada sesuatu, entah itu kekayaan, kesuksesan, atau pencapaian orang lain. Karena semua itu hanyalah titik sementara di dalam putaran roda yang besar. Ketika kau tidak mudah terheran-heran pada kemewahan duniawi, kau akan lebih tenang dan tidak mudah tergoda untuk mengejar sesuatu yang sifatnya semu. Ojo kagetan berarti jangan mudah terkejut. Jangan mudah panik ketika menghadapi perubahan mendadak dalam hidup. Baik itu perubahan yang menyenangkan maupun yang menyulitkan. Karena jika kau memahami bahwa hidup memang senantiasa berputar, kau akan lebih siap secara mental menghadapi setiap perubahan yang datang tanpa harus terguncang secara berlebihan. Oji dumeh berarti jangan sombong. Jangan merasa paling hebat hanya karena sedang berada di titik puncak. Karena roda yang membawamu ke atas bisa jadi sedang bersiap untuk membawamu turun kembali. Sikap rendah hati inilah yang akan membuatmu tetap dihormati orang lain. Bahkan ketika suatu saat rodamu berputar ke posisi yang berbeda, ketiga sikap ini, jika dihayati dengan sungguh-sungguh, akan menciptakan sebuah ketenangan batin yang luar biasa. Kau tidak akan mudah iri melihat kesuksesan orang lain, karena kau tahu itu hanya sementara. Kau tidak akan mudah putus asa saat menghadapi kegagalan, karena kau tahu keadaan akan berubah. Dan kau tidak akan mudah sombong saat berhasil, karena kau tahu segalanya bisa berbalik kapan saja. Falsafah Jawa juga menggambarkan perjalanan hidup manusia melalui rangkaian tembang macapat, 11 jenis tembang yang mewakili fase-fase kehidupan manusia dari awal hingga akhir. Dimulai dari Mas Kumambang yang menggambarkan jiwa yang masih mengambang di dalam kandungan, hingga akhirnya sampai pada Pucung yang menggambarkan kematian dan kepulangan manusia meninggalkan segala hal keduniawian. Rangkaian tembang ini mengajarkan bahwa hidup manusia sesungguhnya adalah sebuah perjalanan bertahap dengan awal dan akhir yang jelas, namun di antara keduanya penuh dengan putaran roda kecil yang terus bergerak. Memahami hal ini membuat kita menyadari bahwa apapun fase yang sedang kita jalani saat ini, entah itu fase kejayaan atau fase kesulitan, semuanya adalah bagian yang wajar dari perjalanan panjang menuju kepulangan sejati. Sampai di titik ini, mungkin kau bertanya, jika semua akan berputar dan berubah pada akhirnya, lalu untuk apa kita berusaha? Untuk apa kita bekerja keras, jika toh keadaan bisa berbalik kapan saja? Justru disinilah letak kebijaksanaan terdalam dari Cokro Manggilingan. Falsafah ini tidak mengajarkan kepasrahan yang pasif, bukan mengajarkan kita untuk berhenti berusaha karena semua sudah ditentukan. Sebaliknya, falsafah ini mengajarkan kita untuk tetap berusaha sebaik mungkin sambil tidak terikat secara berlebihan pada hasilnya. Ada satu ungkapan bijak yang relevan dengan hal ini. Mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane. Artinya, selagi kesempatan masih terbentang luas, selagi bulan masih terang, gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya untuk berbuat kebajikan. Ini adalah ajakan untuk tetap produktif dan bermakna dalam hidup, namun dengan kesadaran penuh bahwa waktu dan kesempatan itu terbatas, dan roda akan terus berputar. Kunci menghadapi Cokro Manggilingan bukanlah dengan melawan putarannya, karena itu adalah hukum alam yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Kuncinya adalah dengan berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa, menerima kenyataan hidup dengan lapang dada, namun tidak pernah berhenti berusaha dan bekerja keras, terutama bagi mereka yang saat ini sedang berada di titik bawah roda kehidupan. Ketika kau memahami bahwa posisi di atas maupun di bawah sama-sama bersifat sementara, kau akan menemukan sebuah kebebasan batin yang luar biasa. Kau tidak lagi terlalu takut kehilangan, karena kau tahu semua yang kau miliki hanyalah titipan yang berputar mengikuti waktunya. Kau juga tidak lagi terlalu berputus asa menghadapi kesulitan, karena kau tahu itu bukanlah akhir dari cerita hidupmu. Jika hari ini kau sedang berada di titik bawah roda kehidupan, ingatlah bahwa peteng ora saklawase, kegelapan tidak akan berlangsung selamanya. Teruslah berusaha, teruslah berbuat baik, dan percayalah bahwa roda akan terus berputar sesuai dengan kehendak yang mengaturnya. Dan jika hari ini kau sedang berada di titik atas roda kehidupan, ingatlah pula bahwa padhang ora sak teruse, kejayaan pun tidak akan berlangsung selamanya. Gunakanlah posisi ini untuk berbuat kebajikan sebanyak mungkin, untuk membantu mereka yang sedang berada di bawah, karena kelak roda itu akan berputar lagi, dan kebaikan yang kau tanam hari ini
akan menjadi bekal untukmu di masa mendatang. Inilah kebijaksanaan Cokro Manggilingan, rahasia roda kehidupan yang terus berputar, bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami dan dihayati, agar kita bisa menjalani setiap fase kehidupan dengan kepala yang dingin, hati yang lapang, dan jiwa yang tetap teguh, apapun posisi kita saat ini di dalam putaran besar semesta. Semoga renungan ini membawa ketenangan bagi jiwamu. Dan jika kau merasa ini bermakna, sampaikan pada mereka yang mungkin sedang membutuhkan pengingat yang sama. Salam Rahayu, dan sampai jumpa di renungan berikutnya.